Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Selalu sehat dan semangat kan? Pastinya dong. Nah, kalau kemarin kita belajar dari tayangan televisi, sekarang kita beralih ke tema 8 ya. Kali ini tema 8 membahas tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Mau tahu apa aja yang dilihat? Yuk kita langsung aja. Let's go! Ini dia pembahasan kita, yaitu tentang mengenal waktu. Anak-anak pasti sering lihat dong di rumah, di kelas. Waktu ini juga sering kita pakai di tangan atau ada di alat komunikasi. Nah, di sini ada 3 jarum. Yang pertama yaitu jarum detik, yang kedua jarum menit, dan yang ketiga jarum jam. Nah, di 3 jarum ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, dari jarum yang detik itu, jarum yang selalu bergerak mengelilingi angka 1 sampai 12. Jadi kalau kamu perhatikan jam dinding di rumah ataupun jam tangan ayahnya atau ibunya, pasti ada jarum yang selalu berputar terus-menerus tanpa ada henti kecuali baterainya habis, ya. Jadi kalau itu yang kamu temukan berarti itu jarum detik namanya. Nah, yang kedua, jarum yang menit itu jarum yang panjang. Jarum yang menit itu jarum yang panjang ya. Tapi pergerakannya sedang alias tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lama. Jarum ini akan bergerak jika jarum detik sudah melewati 1 putaran penuh. Jadi saat jarum detik itu sudah mencapai 1 putaran penuh, jarum menit baru bisa bergeser 1 garis ke depannya. Ya, seperti pada contoh di sini ada jarum panjang sedang berada di angka 12. Nah, dia akan bergeser ke garis depannya. Ya, bergeser ke garis depannya jika jarum detik ini sudah mengelilingi 1 putaran penuh. Oke. Selanjutnya yaitu adalah jarum jam. Nah, jarum jam ini kamu pasti udah tahu deh. Ciri-cirinya dia paling pendek dibanding jarum-jarum yang lain. Nah, jarum ini dibilang paling cepat tidak, dibilang sedang juga tidak, karena dia paling lama juga. Dia akan bergerak jika jarum menit sudah memutari 1 putaran penuh lingkaran jam. Jadi misalnya dia sudah dari angka 12 maju ke angka 1 sampai ketemu lagi ke angka 12, itu namanya sudah 1 jam. Ya, nah secara otomatis jarum jam ini juga akan bergerak ke depannya, ke angka selanjutnya. Misalnya di sini dengan contoh jarum pendek sedang berada di angka 5. Berarti kalau saat jarum panjang ini sudah melewati 1 putaran penuh, maka jarum pendek ini akan otomatis bergerak ke angka 6. Ya. Nah, di sini selain jarum itu ada penandanya lagi. Ya, jadi 1 putaran penuh ini ditandai dengan garis kecil sebanyak 60 garis atau detik dalam hitungan waktu. Jadi untuk sampai 1 menit ini perlu 60 detik dan atau 1 kali putaran jarum detik, dan untuk 1 jam perlu 60 menit atau 1 kali putaran jarum menit. Jarum jam akan secara otomatis bergerak saat jarum menit sudah 1 putaran penuh atau 60 menit. Jadi perlu 60 menit untuk mencapai 1 jam dan perlu 60 detik untuk mencapai 1 menit. Nah, ya, jadi 1 putaran penuh ini ditandai dengan garis kecil sebanyak 60 garis atau detik dalam hitungan waktu. Jadi untuk sampai 1 menit ini perlu 60 detik dan atau 1 kali putaran jarum detik, dan untuk 1 jam perlu 60 menit atau 1 kali putaran jarum menit. Jarum jam akan secara otomatis bergerak saat jarum menit sudah 1 putaran penuh atau 60 menit. Jadi perlu
60 menit untuk mencapai 1 jam dan perlu 60 detik untuk mencapai 1 menit. Nah, jadi sehingga jadi kita memerlukan waktu 60 detik untuk mencapai 1 menit dan 60 menit untuk mencapai 1 jam ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membacanya dan menulis angkanya. Oke. Ya. Di sini kalian bisa lihat kalau tadi sudah Ibu jabarkan ya tentang 3 penanda di waktu. Ada detik, ada menit, dan ada jam. Ya. Oke. Selanjutnya kalau kalian lihat di sini ada gambar jam yang serupa. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membacanya. Ya, cara membaca jam yang ada di gambar ini, kita lihat jarum pendeknya menunjuk ke angka berapa? Ya, ke angka 5, betul sekali. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, betul ya. Jadi, kalau jarum panjangnya ke angka 12, berarti menitnya 00 ya. Sedangkan kalau karena berhubung jarum pendeknya menuju ke angka 5, berarti dibacanya pukul 5. Nah, di sini penggunaan kata pukul sangat berlaku ya, wajib menggunakan kata pukul untuk menunjukkan waktu. Ya, kalau nggak pakai kata pukul namanya bukan waktu lagi sayang, beda lagi ya. Oke. Nah, jadi harus wajib menggunakan kata pukul untuk menandakan waktu. Karena di sini jam 5 berarti dibacanya pukul 5. Ya. Nggak perlu ditulis pukul 5.12, tidak perlu, cukup pukul 5 aja ya. Ya, selanjutnya bagaimana cara menulisnya? Menulis angkanya. Nah, seperti ini. Jadi tetap menggunakan kata pukul dan bentuknya seperti ini. Jadi 2 angka di depan dan 2 angka di belakang dan juga ada pemisah titik di tengah-tengahnya. Nah, 2 angka depan ini menunjukkan jam. Ya, menunjukkan jam. Berarti yang kamu lihat depan yang kamu lihat itu adalah jarum pendeknya di angka berapa. Karena berhubung di sini jarum pendeknya di angka 5, berarti jam angka di depannya 05 ya, bukan 5 aja tapi harus 05. Karena kelipatannya harus 2 angka ya. Kayak misalnya jarum pendeknya ada di angka 3, berarti 03. Karena berhubung di sini di angka 5 berarti 05. Nah, sedangkan 2 angka di belakangnya ini merupakan tanda menit. Ya, kalau makanya di sini yang pembedanya. Di sini kamu bisa membedakannya. Kalau tanda menit 00 ini tandanya berarti jarum panjangnya pas di angka 12. Ya, pas di angka 12. Tapi jikalau jikalau angka belakangnya ini 12, berarti jarum panjang ini akan berpindah ke angka 2, ke garis setelah angka 2. Ya, tepatnya di sini. Ya. Jadi, itu yang membedakan kenapa tidak boleh mencantumkan angka 12 walaupun jarum panjangnya di angka 12. Ya. Jadi, kalau sudah di angka 12, jarum panjangnya ditulisnya tetap 00. Oke? Ya. Selanjutnya, coba kita lihat contoh yang satu ini. Nah, di sini ada 3 buah gambar dengan petunjuk waktu yang berbeda-beda. Coba kamu lihat. Untuk gambar yang pertama, kira-kira jam berapa ya? Pukul berapakah ini? Jarum pendeknya ke angka berapa, ayo?
Ya, jalur pendeknya ke angka 10, jalur panjangnya ke angka, betul, ke angka 12. Jadi dibacanya pukul 10. Betul sekali. Terus selanjutnya kalau untuk angkanya gimana? Pukul 10 tetap ya, 10 titik 00. Betul ya. Contoh gambar yang kedua. Pukul berapakah ini? Ya, pukul 7. Ya, pukul 7. Betul. Jadi, kenapa harus bisa dibilang pukul 7? Karena jarum pendek ya berada di angka 7. Ya, terus gimana cara nulisnya? Ditulisnya pukul 7 doang atau 07? Ya, 07 ya yang benar, 07 titik 00 ya. Lanjut sekarang ke gambar yang ketiga. Yo, coba perhatikan jarum pendeknya ke angka berapa? Ya, betul. Jarum pendeknya ke angka 3. Berarti dibacanya pukul 3. Terus kalau ditulis? Ayo, ditulisnya berapa? Ya, ditulisnya 0 pukul 03.00 ya. Oke. Next, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mengenal waktu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah mengenal waktu komponennya ya. Jadi yang ada dalam waktu itu ada tanda petunjuk waktunya dari mulai detik, menit, dan jam. Setelah itu ada garis-garis untuk menunjukkan detik dan menit itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Kita ada 4 waktu. Yang pertama waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, tapi di sini urutannya agak ini ya, agak ibu iniin karena agak ibu tidak terlalu disesuaikan karena pada dasarnya memang harusnya malam dari jam 7 sampai jam 12. Nah, tapi karena kalau posisinya di situ berarti kan khawatirnya tidak kelihatan nih sama kamu. Jadinya ibu terapkan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan mulai pelajarinya ya. Oke, untuk waktu pagi kita mulai dari jam 1 sampai jam 8. Nah, pukul 1 yang kalau jarum pendek ke angka 1 sampai pukul 8 ini menunjukkan waktu pagi ya, waktu pagi. Nah, jadi kalau misalkan mungkin waktu pukul 1, 2, 3 itu masih gelap Bu, nggak ada matahari, kok bisa dibilang pagi? Ya jelas, walaupun masih gelap, mataharinya belum muncul, bukan berarti tidak disebut pagi, tetap disebut pagi ya. Jadi pagi ini tidak digantung dari matahari ya. Jadi